laporkan Agus. Ini orang nggak tahu diri. Ya, kalau saya bilang nggak tahu diri. Nih undangannya nih. Nih undangannya nih. Tuh, ada nggak nama saya? Jadi gini, saya ulang ya, bahwa kenapa nggak saya yang mendampingi. Karena itu sebagai syarat pertemuan. Pertemuan kemarin itu hanya boleh dilakukan kalau tidak ada saya. Intinya itu syaratnya. Nggak tahu kesepakatannya dari mana, kita nggak ngerti. Nah, saya melihat Novi wajahnya merah, megang mic begini seperti orang bengong gitu kan. Nah, cuman ya saya bingungnya itu tadi saya pikir, ya saya jujur aja ya, agak sedikit kecewa sama penasihat hukumnya. Kenapa kok kliennya dibiarkan begitu gitu loh. Harusnya ketika ada yang berdiri, ada yang nunjuk-nunjuk, wah itu kalau saya pribadi, waduh nggak main. Saya katakan ya, saya malam ini mengaktifkan mode tempur. Saya dari awal saya ngomong, saya sempat ngomong sama Novi bahwa ini aman tidak pertemuan itu. Karena saya sudah prediksi bahwa kejadian-kejadian yang terjadi itu sudah di dalam prediksi saya itu. Oh jangan-jangan begini, jangan-jangan nanti akan begini. Itu ada di dalam pikiran saya. Saya sama tim saya semua saya ngomong. Nah, terus tiba-tiba ada syarat bahwa saya tidak boleh hadir. Bahkan tim saya saja tidak boleh hadir. Tadinya saya berpikir cuma Pablo ya. Kalau saya nggak hadir, saya maksudnya udah tim saya titip di sana gitu. Biar tim saya bisa mantau dan tim saya pastikan apa kata saya. Tim saya kan pasti melaksanakan apa instruksi saya gitu. Maksud saya itu kalau ada tim saya yang di sana, tim saya bisa membantu secara maksimal kan begitu ya. Tapi ternyata tim saya juga tidak boleh hadir. Gitu. Karena nggak tahu, ini sebenarnya intinya gue menduga ada pihak yang bermain-main lah di sini. Ada pihak yang mencoba menskenario pertemuan ini untuk melakukan jebakan-jebakan itu gitu ya, sehingga akhirnya Novi terpojok, mau tidak mau menandatangani dan selesai deh, akhirnya tuntas deh. Yang kasihannya Novi gitu. Nah, Farhan berulang kali ya, ini orang kan berani bohong. Ini berani bohong orang. Sikap kami para kuasa hukum dari donatur gitu ya, kuasa hukum para donatur, sikap kami tentu masih sama, serupa sejak awal. Dan pada kesempatan kali ini juga kami ingin sampaikan kepada teman-teman, kami pada hari Kamis tanggal 28 November ini secara resmi akan memasukkan dan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan kisru donasi Agus Salim dan Novi tersebut. Karena pada prinsipnya uang tersebut bukan milik Agus, uang tersebut bukan juga milik yayasan ataupun Novi. Uang tersebut dikomitmenkan oleh para donatur untuk pengobatan mata Agus. Sehingga jika uang tersebut belum digunakan sebagai pengobatan mata Agus, maka uang tersebut yang berwenang untuk menentukan dipergunakan sebagai apa adalah donatur. Sehingga untuk mendapatkan legalitas tersebut, kami akan melaksanakan gugatan tersebut tanggal 28 November ini tahun 2024 di hari Kamis. Jadi teman-teman nanti boleh datang, kita akan lakukan pendaftaran atas gugatan tersebut. Kisruh donasi Agus setelah insiden walkout dari pihak Novi menuai banyak kejanggalan. Pablo Benua mengatakan bahwa ada niat licik dari pihak tertentu terkait upaya pemaksaan Novi agar segera menandatangani berkas perjanjian damai dengan syarat-syarat tertentu. Novi yang syok mendengar isi perjanjian damai itu tampak terlihat linglung ketika mediasi berlangsung. Ternyata di balik keanehan itu ada pihak dari kuasa hukum Novi sendiri, yaitu Brian, yang secara diam-diam berkhianat kepada Novi dan lebih terkesan berpihak ke kubu Farhad Abbas. Akan tetapi, aksi Novi yang heroik diapresiasi oleh banyak donatur, termasuk kuasa hukum donatur juga Pablo Benua dan Herwanto. Mereka kembali bersatu dan dengan tegas menyatakan hari ini akan melaporkan Agus ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Jadi saya tadi kalau ada rekan saya mengatakan di pengadilan ada perdamaian segala macam, salah. Saya jujur, secara pribadi saya nggak ada damai-damai lagi deh. Kemarin saya sudah katakan ya,
sebelum Bang Brian itu preskon, 1 hari sebelumnya saya sudah mengatakan, saya tidak mau duduk-duduk lagi, duduk bersama nggak perlu lagi, ya, tidak perlu lagi ada perdamaian, tidak perlu lagi, udah tempur aja. Nah, akibatnya kenapa? Kita ini kan bisa melihat, pantas nggak kita duduk bareng sama orang ini. Ya? Kalau kira-kira nggak pantas, nggak bakal ketemu di titik temunya, nggak bakal bisa, ngapain? Ya, ngabisin waktu, ya, nyapain mulut, ya. Kayak tadi kan, itu saya lihat jadi Bang Densu lagi telepon kan, langsung bangun di ini, Abraham Silaban langsung ngasih teleponnya itu. Nah, itu kan menunjukkan apa namanya ini orang-orang yang tidak bisa duduk musyawarah. Jadi kalau menurut saya udahlah, jangan ada damai-damai lagi kan. Bukannya kita sok jagoan atau bukan, tapi udahlah kita selesaikan secara adat istiadat aja udah gitu. Tapi kenapa? Itu bagaimana perasaan Nopi kan? Saya masih mundur, mungkin saya rasa Nopi gak begitu kecewa. Saya WA dia masih jawabannya masih oke. Tapi tadi begitu ada orang menyatakan mundur, wah sampai ini pengacara hebat ini gimana gitu kan? Apa nggak menjaga perasaan? Apalagi waktu Bang Brian ini kan ketemu sama saya kan udah lama jadi tim sama saya dia. Dari 2016 atau 2017 saya sudah satu tim sama dia. Kan kemarin dia mengatakan Nopi ini katanya ponakannya, omnya. Masa omnya seperti itu? Saya aja yang bukan omnya nggak tega gitu kan melihatnya. Saya benar-benar nggak tega ngeliat Nopi tadi, benar. Saya memang jujur aja ya, sama Nopinya saya nggak begitu kecewa. Kemarin kenapa saya mundur? Saya bertanya sama Gary. Saya bilang tolong tanya sama Nopi, benar nggak dia berkata seperti ini? Nah, jawaban Gary itu yang menurut saya, wah kurang ada rasa hormatnya dia, kurang beretika. Makanya saya katakan udah kalau gitu, kalau kamu jawab begitu saya mundur. Tapi yang sebelumnya sudah berani mendampingi Nopi, tapi tidak berani melindunginya. Luar biasa tadi saya, benar saya jujur aja tadi. Saya melihat Nopi itu, ya ampun, saya bilang kok bisa diginikan Nopi, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah Nopi juga harus tahu sekarang ya, mana orang yang tulus membela, mana orang yang modus. Tapi saya serahkan ke Nopi lah. Tapi Herwanto juga melihat kejanggalan dari kuasa hukum Novi yaitu Brian. Dia melihat ketika Novi sedang dicecar dan di bawah tekanan pihak Agus yang begitu keras, Brian pengacara Novi tampak tidak sedikit pun membantu dan membela Novi ketika itu. Harusnya, kata Herwanto, pengacara Novi juga harus ikut bersikap keras agar berimbang. Di saat itulah Novi terpojok dan digiring secara paksa untuk menandatangani surat perjanjian damai dari pihak Agus. Namun, Novi secara tegas dan berani, demi menjaga amanah para donatur, meninggalkan ruangan dan membuat seisi ruangan hening seketika. Ditanya, kenal sama Herwanto nggak? Oh, siapa itu Herwanto? Nah, sekarang saya tunjukkan. Kalau saya nggak berani bohong orangnya, karena saya tahu ya harta dan ilmu pengetahuan itu ada pertanggungjawabannya. Ya, didapat dari mana, dipergunakan untuk apa? Nah, lihat nih, ya. Coba nih, ini yang foto siapa ini? Ini yang foto saya atau dia nih? Nah. Coba ini yang foto saya atau dia? Ya kan? Oh. Dia bilang baik pasang status numpang nebeng masuk TV. Nih Cirebon. Besok Senin kami ke Cirebon daftar PK. Ikut nggak? Saya naik kereta. Tuh, kirim KTP. Dia mau beliin saya tuh. Saya tolak. Saya ada sidang. Ada di Cirebon kamera banyak, ya. Jadi kalau dia bilang mengatakan pengen nebeng di TV, sorry, ya. Saya nggak mau satu frame sama dia, ya. Masih mending saya satu frame sama Bang Paris, sama Pablo. Saya nggak mau satu frame sama dia.